Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi tema karunia rohani untuk memperlengkapi. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah firman yang kami akan renungkan bersama-sama ini boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, dan Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku, agar pelayanan yang dilakukan seluruh anggota jemaat dapat berlangsung secara terkoordinasi, harmonis, dan terarah, perlu ada tim pemimpin jemaat yang secara aktif memperlengkapi para anggota jemaat. Dalam bacaan Alkitab hari ini, tim pemimpin jemaat disebut sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, serta gembala dan pengajar. Sedangkan para anggota jemaat disebut sebagai orang-orang kudus. Istilah rasul berarti utusan. 12 rasul termasuk Matias sebagai pengganti Yudas, ditambah dengan Rasul Paulus bisa dipandang sebagai rasul resmi yang ditunjuk oleh Kristus yang telah bangkit dari kematian. Selain 13 rasul resmi itu, ada orang-orang yang menjalankan fungsi kerasulan, yaitu mereka yang diutus untuk meneguhkan jemaat. Pada masa kini, para misionaris juga menjalankan fungsi kerasulan. Pada zaman Perjanjian Lama, Nabi adalah orang yang menjadi juru bicara Allah kepada manusia. Akan tetapi pada zaman Perjanjian Baru, Nabi adalah orang yang memakai firman Allah untuk membangun, menasihati, dan menghibur jemaat. Pada masa kini, seorang pengkhotbah pun bisa dipandang sebagai menjalankan fungsi kenabian. Pemberita Injil adalah orang yang menyampaikan berita Injil tentang Kristus yang telah mati untuk menebus dosa dan bangkit dari kematian. Melalui pemberitaan Injil, ia memimpin orang yang belum percaya kepada iman di dalam Kristus. Berdasarkan struktur bahasa Yunani, Efesus 4 ayat 11, sebagian ahli Perjanjian Baru cenderung menyatukan kata gembala dan kata pengajar, sehingga kedua kata itu menjadi satu kata, yaitu gembala pengajar. Walaupun seorang gembala jemaat harus menjalankan fungsi mengajar Alkitab, tidak semua pengajar Alkitab merupakan gembala jemaat. Oleh karena itu, penerjemah Alkitab Bahasa Indonesia memilih untuk memisahkan kedua kata itu sebagai gembala dan pengajar. Ingatlah bahwa tugas utama kelima kelompok tim pemimpin jemaat adalah memperlengkapi para anggota jemaat untuk melayani, sehingga pelayanan jemaat merupakan pelayanan bersama, dan tim pemimpin jemaat bisa dipandang sebagai mentor dalam pelayanan.
Apakah pelayanan di gereja Anda dijalankan bersama oleh para pemimpin dan para anggota jemaat? Apakah para pemimpin jemaat di gereja Anda telah menjalankan fungsi memperlengkapi anggota jemaat dan anggota jemaat di gereja Anda bersedia untuk dibina? Apakah para pemimpin dan para anggota jemaat di gereja Anda telah secara aktif menjalankan misi pemberitaan Injil? Apakah Anda telah terlibat secara aktif dalam pelayanan di gereja Anda? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya di dalam pelayanan kami di gereja yang Tuhan percayakan, kami boleh belajar untuk melayani dan memberi yang terbaik bagi Tuhan bersama dengan para gembala dan juga para penatua ataupun para pengurus yang lain. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh melayani dengan maksimal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.